sebagai seorang muslimah yang berdaya. Nah, komunitas ini itu menjadi ruang bertumbuh bagi para muslimah untuk bisa saling belajar, menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, muslimah yang bergabung juga berkontribusi untuk meluaskan manfaatnya di bidang pendidikan, literasi, sosial, serta pengembangan diri melalui forum belajar yang dikelola secara offline maupun online. Oke, komunitas ini juga hadir karena, belum ada ruang bertumbuh untuk para muslimah muda di masyarakat, serta atas kesadaran bahwa setiap orang itu mempunyai potensi yang perlu dikembangkan dan sangat bisa berdaya. Harapannya itu yaitu muslimah muda itu bisa belajar, berdaya, dan berkarya bersama-sama melalui proses bertumbuh di komunitas. Oke, sebelum, jauh melangkah ke depannya gitu, alangkah baiknya kita mengawali proses belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next, insyaallah, kita akan memasuki ke acara inti, di acara sharing session kali ini dengan tema belajar menulis karya semudah tersenyum dan update status. Kenapa sih topik ini diangkat sebagai topik di acara sharing session kali ini? Karena kegiatan menulis itu sangatlah penting bagi teman-teman atau rekan-rekan muslimah semuanya. Topik ini diangkat itu karena memang ada kegelisahan dari banyak muslimah di mana, terkadang ingin meluapkan yang ada di pikirannya namun masih bingung untuk mengekspresikannya melalui tulisan. Nah, namun sebenarnya teman-teman di balik kesulitan itu sebenarnya ada banyak manfaatnya loh yang bisa kita dapatkan, dalam proses menulis itu sendiri. Nah, kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan inilah yang akan kita bahas satu persatu oleh pemateri kita. Bagaimana sih belajar menulis karya semudah tersenyum dan update status? Oke, insya Allah kita akan mencoba menelaah satu persatu dengan narasumber kita di tengah-tengah kita yang sudah hadir. Halo Kak Mila. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak. Oke, baik, alhamdulillah senang banget bisa ketemu dan ngobrol secara langsung dengan Kak Mila pada acara sharing session kali ini. Oke, baik rekan-rekan IMA semuanya. Jadi Kak Mila ini adalah seorang tenaga pengajar, dosen, penulis, dan juga seorang motivator muslimah. Jadi beliau ini merupakan seorang lulusan S2 Manajemen Pendidikan atau Educational of Management di Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Nah, Kamila ini juga itu sudah pernah menjadi pemateri atau narasumber di berbagai kegiatan dengan sebagian besar topiknya yaitu tentang self development khususnya untuk para muslimah dan juga beberapa topik tentang menulis teman-teman. Nah, beliau juga pernah menjadi ketua Gerakan Cinta Tanah Air Indonesia di wilayah NTB tahun 2018 dan masih banyak lagi pengalaman organisasi lainnya. Nah, pemateri kita kali ini itu juga sudah banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan dan prestasi teman-teman dan seperti menjadi 15 finalis terbaik KTI nasional di Unram tahun 2017, kemudian juara satu esai nasional UNP. Kemudian beliau juga lulusan terbaik mahasiswa FKIP Prodi PPKN Universitas Mataram. Dan masih banyak lagi prestasi yang sudah didapatkan oleh Kak Mila ini. Oh ya, beliau ini juga sudah menulis sekitar 14 buku ya Kak ya. Sekitar 14 buku dan sudah ada beberapa buku yang sudah diterbitkan juga. Keren sekali. Oke, nanti mungkin rekan-rekan Ima yang masih penasaran gitu ya, kok bisa sih Kak Mila sudah sampai sejauh ini dan sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan dan sudah sampai ada karya menulisnya gitu, hasil karya menulisnya. Nanti bisa banget teman-teman atau rekan-rekan bertanya secara langsung dengan Kak Mila. Kayak sembari menyimak bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan nanti kalau bisa nanti, langsung raise hand ya teman-teman atau rekan-rekan nanti bisa langsung open mic ataupun dan juga open cam. Kalau misal ada kendala, jaringan mungkin ya nanti bisa dituliskan di kolom komentar atau chat Zoom-nya aja nanti insya Allah saya akan bacakan, ke Kak Milanya sendiri. Oke.
Baik, langsung saja kita persilahkan ke Kak Mila untuk menyampaikan materinya. Oke, baik Kak Mila, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke baik, rekan-rekan semua izin untuk off cam sebentar, soalnya lagi ada kendala di device-nya ya. Jadi untuk permulaan, saya off cam dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan pada pagi yang cerah ini untuk hadir di acara Institute of Muslimah untuk belajar tentunya ya. Dan solawat serta salam tidak lupa tercurah kepada sang reformis sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir dalam acara ini bisa menjadi salah satu penerus dari perjuangan beliau. Dan semoga kita bisa mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini materi ataupun topik yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana agar kita bisa menulis karya semudah tersenyum dan update status. Luar biasa banget ya topiknya. Oke, namun sebelum kita masuk pada sesi sharing session-nya, ingin informasikan bahwasanya nanti pada saat pertengahan kita insya Allah akan ada simulasi karena niatnya adalah semoga pertemuan kita ini tidak hanya sebatas sharing session saja, tapi juga mudah-mudahan outputnya yaitu akan ada nanti semacam outline berupa karya dari teman-teman yang hadir di sini. Ya, jadi tolong siapkan dulu mungkin penanya, kemudian juga kertasnya, karena nanti insya Allah kita akan ada sesi mencatat gitu loh, apa yang akan menjadi simulasinya. Mungkin untuk persiapannya saya beri waktu 1 menit kali ya, karena sepertinya teman-teman yang hadir sudah persiapan gitu ya. Oke. Oke, siap Kak. Oke, bagi rekan-rekan semuanya itu dikasih waktu sekitar 1 menit ya untuk menyiapkan pulpen ataupun kertas. Karena kita akan ada simulasi di tengah-tengah materi dari Kak Mila. Iya, betul. Terima kasih Mbak Moderator. Masya Allah. Sama-sama Kak. Oke. Dan untuk informasi bahwasanya kita yang hadir di sini terutama saya itu niatnya belajar bersama teman-teman ya. Jadi kalau ada hal yang saya sampaikan dan teman-teman juga punya tambahan itu sangat bisa gitu. Jadi kita di sini statusnya sebagai teman belajar. Benar begitu Mbak Moderator? Betul sekali Kak. Sama-sama Ya, belajar. ya, betul. Oke, sekarang sudah pukul 10.12, berarti saya anggap sudah persiapan semuanya. Dan untuk materinya alhamdulillah sudah saya siapkan, namun karena masih terkendala dan masih proses, jadi saya masih verbal aja gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita sekarang topik utamanya yaitu tentang menulis gitu ya. Terkait dengan menulis itu sendiri, sebelum mulai saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang hadir di acara ini. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, kenapa menulis itu penting? Oke, silakan untuk yang ingin menyatakan pendapatnya boleh raise hand supaya nanti Bu Moderatornya bisa menunjuk. Oke, teman-teman, ayo siapa yang mau berani berpendapat nih. Nanti kalau misalnya ada yang mau, nanti bisa raise hand, nanti saya akan menunjuknya. Oke, ayo. Oke, Kak Wardah, boleh banget open mic dan on cam kalau bisa. Kak, saya izin off cam terlebih dahulu ya Kak, karena
menstabilkan sinyal. Oh iya boleh. Oke, siap Kak. Oke. Ini pendapatnya dari teman Kak. Dari ibu saya maksudnya. Saya lagi dengar berdua, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa banget Kak. Ibu saya mau berpendapat di sini. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, saya turut mendengarkan dan sambil ini bersih-bersih rumah hari Minggu. Mengapa menulis itu penting? Itu bagi saya itu memang dengan menulis itu maka kenangan-kenangan yang lalu apapun yang bisa terekam, bisa terwujud suatu saat bila memori kita itu tidak muat untuk menampungnya, suatu saat tulisan kita buka kembali dan kita bisa mengingatnya. Itu. Masya Allah, luar biasa Ibu untuk mengenang sesuatu yang sudah berlalu gitu ya. Luar Iya, biasa iya, jawabannya. Oke, iya. makasih Ibu pendapatnya. Next, apakah ada dari teman-teman yang lain? Kita butuh 2 orang muslimah lagi nih, teman-teman. Disilakan. Boleh tekan tombol raise hand-nya bagi yang ingin memberikan pandangan. Kenapa menulis itu penting? Atau kenapa kita harus menulis gitu? Silakan. Oke, Kak itu ada dari Kak Kusmiati yang raise hand. Oke, baik. Silakan Kak Kusmiati. Kenapa? Perkenalkan saya Kusmiati. Saya ingin menjawab kenapa menulis itu penting. Menurut saya, menulis itu menjamin hak-hak kita untuk berpendapat. Terus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada diri sendiri, memiliki kepuasan diri, proses pengapresiasian diri terhadap karya yang kita miliki. Sekian. Masya Allah, luar biasa Kusmiati. Supaya kita bisa independen ya. Luar biasa nih jawabannya yang kedua. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi. 1 orang lagi nih teman-teman. Bagi yang ingin menyampaikan pandangan, disilakan. Kenapa kita harus menulis? Atau seberapa penting menulis itu untuk kita? Oke, ada 1 orang lagi nih muslimah, disilakan. Ayo teman-teman semua. 1 orang lagi yuk. Oke, kalau muslimah yang lain tidak berpendapat, kayaknya Bu Moderator aja deh. Disilakan Bu Moderator. Kan biasa gitu kan kalau dalam acara ya, moderator tuh Korbannya gitu ya Kak, moderatornya. moderator. Oke, kalau izin menyampaikan ya Kak, kalau menurut saya sendiri mungkin kurang lebih sama kayak rekan-rekan lainnya ya Kak. Jadi kalau misal menulis itu emang sebagai apa ya, wadah untuk kita mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita, kayak gitu. Jadi benar apa yang kita rasakan dan lain kan kadang orang tuh ini ya Kak, ada yang nggak misalnya orang tuh cerita, misal curhat dan lain-lain itu ada yang nggak bisa langsung ke orangnya. Jadi menulis itu jadi wadah sebagai seseorang itu untuk meluapkan semua perasaan yang dirasakan pada saat itu, baik pengalaman, kemudian ya pengalaman kehidupan, kemudian apa yang dirasakan kayak percintaan dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi apa ya, kayak bisa juga menjadi hobi gitu ya Kak ya, dan juga dan itu sangat bermanfaat bagi orang lain juga kayak gitu. Mungkin seperti itu Kak. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau lagi galau-galau, Mbak Ir nanti nulis nih. Aduh, iya dikit ya Kak. Iya. Sip, makasih ya jawabannya luar biasa. Oke, jadi dari jawaban yang teman-teman tadi sampaikan, dari pandangannya juga tadi ada sosok seorang ibu ya, Masya Allah banget tadi menyampaikan bahwasanya kalau menulis itu sebagai wadah atau sarana untuk mengulas sesuatu yang sudah berlalu agar terkenang kembali, luar biasa. Nah, oke.
Kemudian yang kedua tadi ada dari Kusmiati kalau tidak salah itu menyatakan kalau menulis itu adalah sebagai salah satu cara agar kita merdeka gitu. Merdeka dalam pikiran gitu ya, karena apa yang kita tulis itu buah dari pikiran kita. Lalu yang terakhir dari Mbak Irnanti bahwa menulis itu merupakan salah satu bentuk penyaluran dari apa yang telah kita dapat, dari apa yang sudah kita rasa gitu ya. Luar biasa. Nah, oke. Berkaitan dengan hal itu teman-teman, maka di sesi pertama ini kita akan sama-sama untuk reminder lagi apa sebenarnya menulis itu dan kenapa harus menulis gitu. Oke, halo, apakah suara saya terdengar sekarang? Terdengar, Kak. Oke, baik. Oke, yang pertama adalah sebagai bentuk untuk motivasi kita bersama atau inspirasi, kenapa kita harus menulis gitu. Nah, jadi untuk sesi yang pertama ini, kenapa kita harus menulis, saya terinspirasi dari pesan oleh Pramudia Ananta yang mungkin sering banget teman-teman itu dengar gitu, bahwasanya beliau mengatakan orang itu boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, jadi yang bisa banget kita highlight di sini adalah sepintar apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita, itu akan tidak atau sedikit manfaatnya apabila dia berlalu begitu saja. Namun beda halnya kalau kita dengan pengalaman itu, dengan pengetahuan itu, kita berusaha untuk menuliskannya, mengkaryakannya. Maka itu adalah salah satu pekerjaan yang atau misi keabadian gitu loh. Jadi itu adalah salah satu hal yang menjadi highlight kita bersama. Nah, berangkat dari pendapat beliau tersebut juga, ternyata menulis itu membuat kita berbeda. Gitu. Kenapa kok bisa buat kita berbeda? Karena teman-teman sekalian, kalau kita sekarang saat ini gitu loh, punya kegalauan, punya ibaratnya peran yang sama. Namun sebenarnya kita bisa tetap jadi berbeda dengan ciri khas kita yaitu menulis. Kenapa kok penting sekali kita memiliki keunikan tersendiri? Karena kalau kita melihat saat ini teman-teman sekalian, kalau kita tidak merubah cara kita berpikir, cara kita mengaktualisasikan apa yang menjadi profesi kita saat ini, maka kita akan menjadi orang yang sama atau ya bisa dikatakan di bawah rata-rata. Dalam artian di sini adalah kalau kita tidak bergerak dengan jalan yang berbeda, maka ya mau nggak mau kita akan sama gitu loh. Nah, maka sekarang itu penting kita untuk mencari ciri khas, keunikan kita. Meskipun saat ini teman-teman udah tahu keunikannya apa. Namun di sini saya mengarahkannya ke menulis. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman dalam profesinya, misal saat ini ada yang jadi mahasiswa. Mahasiswa kan banyak ya teman-teman ya. Tapi apakah mahasiswa yang menulis itu juga banyak? Kan enggak ya, gitu. Kemudian ibu rumah tangga itu sekarang banyak, benar enggak? Benar banyak. Tapi ada enggak sih, banyak enggak sih jumlah ibu rumah tangga yang menulis? Kan enggak ya? Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya orang itu memang banyak gitu loh yang menulis. Tapi yang lebih banyak itu adalah orang yang tidak menulis gitu. Jadi mudah-mudahan kita itu bisa menjadi
orang-orang yang meskipun sedikit namun bisa mengaplikasikan ilmu menulis itu sendiri gitu. Jadi apapun profesi kita saat ini maka menulislah, karena itu bisa menjadi jalan kita untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi profesi kita gitu. Jadi meskipun peran kita sama nih mahasiswa, tapi yang bisa membedakan kita dengan mahasiswa yang lain adalah kita menulis. Contohnya seperti ini. Contoh nyatanya itu adalah ketika kita di kelas gitu ya. Kan kalau misalnya seorang pendidik ya mengevaluasi hasil belajar dari mahasiswa atau siswanya adalah dari bagaimana dia merespon pertanyaan dari gurunya gitu ya. Nah, bagi siswa yang mencatat, yang menulis apa yang pernah disampaikan oleh gurunya akan berbeda jawabannya dengan mahasiswa atau siswa yang hanya mendengarkan. Betul tidak, Mbak moderator sama teman-teman yang lain? Benar kan? Iya. Betul Kak. Hal yang sederhana itu aja kita jadi bisa punya ciri khas tersendiri, punya perbedaan tersendiri dengan teman kita yang lain. Karena apa? Karena menulis gitu. Untung aja aku udah nulis apa yang beliau sampaikan kemarin. Jadi bisa jawab nih pertanyaan dari guru atau dosen gitu ya. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu hal yang penting, teman-teman. Pun kalau misalnya saya berkaca sekarang ya, di ranah pekerjaan, manfaat dari menulis itu nggak cuma pada saat kita belajar atau menjadi mahasiswa atau siswa gitu. Pada saat bekerja pun itu sangat berbeda. Contoh nyata seperti ini. Kalau kita sudah masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kan pasti ada yang namanya rapat gitu ya, rapat. Nah, bagi orang yang rapatnya hanya datang dengan badan saja, artinya membawa badan saja gitu, tanpa alat tulis dan juga atau note tulisan untuk di HP-nya mungkin akan berbeda gitu loh di rapat sebelumnya, di rapat selanjutnya gitu. Kalau misalnya beliau atau orang-orang tersebut di rapat selanjutnya hanya membawa diri dan hanya mengingat apa yang disampaikan kemarin, maka dapat disimpulkan rapat itu tidak akan efektif. Karena kecenderungan orang yang hanya mengulas hal yang sama di hari sebelumnya pada saat rapat itu cenderung berlarut-larut gitu loh. Nggak akan ada selesai gitu, nggak akan nemu titiknya. Tapi kalau misalnya kriteria dari kita itu suka mencatat apa hasil rapat, kemudian tahu apa yang akan dilakukan di minggu berikutnya, sehingga di rapat itu kita tinggal melaporkan apa yang sudah kita kerjakan gitu loh. Jadi efektif gitu loh. Jadi bisa dilihat gitu loh. Kalau kita nulis itu pekerjaan kita menjadi lebih efektif karena sudah ada catatan apa yang perlu dan apa yang nggak perlu, apa yang penting dan apa yang nggak penting gitu loh. Jadi menulis itu juga bisa menjadi sarana filter kita dalam melakukan aktivitas atau agenda kita. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, salah satu cara yang membedakan kita dengan orang lain, salah satu usahanya adalah dengan kita menulis. Gitu. Ini menulisnya masih dalam basic ya, teman-teman, masih ke hal-hal yang sederhana. Lalu berikutnya adalah mengapa kita harus menulis gitu. Lalu yang kedua adalah mengapa saya terinspirasi dari pesan Helvi Tiana Rosa. Beliau mengatakan, kalau usiamu tak mampu menyamai usia dunia, maka menulislah. Menulis akan memperpanjang adamu di dunia dan amalmu di akhirat kelak. Jadi highlight-nya adalah menulis itu memperpanjang umur gitu. Nah, kok bisa menulis itu untuk memperpanjang umur? Saya terinspirasi dari salah seorang tokoh pencetus buku Fitrah Based Education. Kalau teman-teman pernah baca bukunya pasti tahu ya bagaimana desain dari buku itu, bagaimana detailnya perkara yang beliau bahas tentang bagaimana membentuk pendidikan itu sesuai dengan fitrah, dengan apa yang Allah mau gitu. Ustadz Hari Santosa. Nah, beliau meninggal pada bulan Juni tahun 2021. Namun apa teman-teman? Beliau raganya memang udah nggak ada di dunia gitu, tapi karyanya tetap ada sekarang sampai saat ini kan, gitu. Jadi itu adalah salah satu maksud dari apa yang disampaikan oleh pesan tadi gitu, bahwasanya kalau kita ingin memperpanjang usia kita berarti
berkaryalah gitu, karena meskipun raga kita udah nggak ada di dunia, tapi karya kita tetap abadi gitu. Jadi kalau misalnya ingin memperpanjang usia, maka berkaryalah. Itu poinnya gitu. Oke. Lalu yang ketiga adalah kenapa kita harus menulis? Maka salah satu inspirasi saya juga adalah dari Said Qutb. Beliau mengatakan bahwasanya satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, namun satu tulisan bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, kalau kita cuman modalnya berbicara saja, maka itu bisa dipastikan tidak akan berdampak besar gitu. Karena apa? Karena untuk ketika dia Oke, maaf ya teman-teman, terjeda. Oke, jadi kembali ke pengaruh baik tadi dengan menulis. Jadi kalau kita ingin memberikan pengaruh baik, maka menulislah. Kenapa? Karena efek dari menulis itu sangat besar gitu loh teman-teman. Contohnya misalnya gini, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain dengan berbicara gitu ya. Kalau berbicara saja itu kecenderungan dari lawan ataupun audiensnya kita seringkali ya udah cukup oke lah kalau misalnya penyampaiannya itu ngena gitu loh. Tapi kalau misalnya ada ibaratnya ada distraksi mungkinnya di kiri dan kanan itu bisa aja tuh masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan. Itu kan seringkali ada ya. Nah, kalau misalnya kita menulis itu lebih efektif gitu. Kenapa? Karena di sana ada unsur bagian dari dalam diri kita nggak cuman hanya melihat gitu loh, tapi juga ada proses menganalisanya gitu. Jadi apa? Jadi kalau kita ingin memberikan pengaruh yang baik, maka menulislah. Karena satu tulisan itu bisa mengubah ribuan ataupun jutaan banyak pandangan gitu. Tapi kalau peluru nih ya, dia hanya bisa menembus satu kepala aja gitu. Nah, Masya Allah nih gambaran yang beliau sampaikan. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini device-nya udah bagus. Jadi saya mohon izin banget untuk menunggu 1 atau 2 menit untuk disambungkan ke device-nya karena mudah-mudahan lebih efektif lagi ya karena ada PowerPoint yang saya sediakan gitu. Baik, Kak. Oke. Oke, baik rekan-rekan semuanya, sambil menunggu Kak Mila share screen, boleh banget bagi rekan-rekan yang baru bergabung mungkin ya baru tahu. Jadi kalau bisa itu nanti disiapkan pulpen dan kertas gitu ya, karena nanti akan ada simulasi menulis dan akan dibersamai oleh Kak Mila sendiri. Terima kasih.
Oke, izin panitia, kalau misalnya ada device atas nama Mila, itu boleh di-assign, soalnya sekarang lagi proses masuk. Kalau ada ya. Oke, siap, Kak. Proses ininya lagi loading ya, Kak, ya. Tadi sudah ada notif masuk, cuman masih loading. Oke, Oh iya, oke siap. sekedar informasi buat teman-teman, jadi boleh dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya, teman-teman. Jadi nanti setelah selesai materi, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan. Belum masuk ya? Belum masuk ya? Halo? Belum masuk ya? Halo, Kak. Udah, Kak. Ini di anggota partisipannya udah ada 2 nama Kak Mila. Oh, oke. Mana ya? Audionya yang belum connect, Kak, ini. Oke, masih proses. Oke. Oke. Oke, sepertinya. Halo, kedengaran suara saya? Oh, udah. Alhamdulillah. Kedengeran, Kak? Oke. Recording in progress. Sudah terlihat, teman-teman?
Di saya sudah, Kak. Mungkin di Oke. teman-teman lain apakah sudah kelihatan semua? Gimana teman-teman sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, siap-siap. Oke, jadi sebentar. Luar biasa sekali ya, Masya Allah nih. Oke, bentar. Oke, bentar. Atau misalnya sudah memiliki utang gitu ya, itu sebaiknya disampaikan. Halo Kak Mila, mungkin mau dibantu untuk share screen gitu Kak? Maaf ya teman-teman, ini Kak Milanya udah terlempar dari Zoom. Sebentar. Halo Kak Mila. Oke, sambil menunggu Kak Milanya, selamat bergabung bagi teman-teman semua yang baru bergabung. Oke, diingatkan lagi, nanti akan ada simulasi menulis dari Kak Mila, nanti akan diarahkan ataupun dibersamai oleh Kak Mila itu sendiri. Ini mohon maaf mungkin agak sedikit tertunda karena ada kesalahan teknis gitu ya teman-teman semua. Mungkin karena jaringan. Jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Bisa dijadikan saya host, Oh iya, co-host. bisa. Sudah Kak. Oke, bentar. Kak Mila, Mhm. mungkin mau dibantu untuk share screen oleh Kak Tiara nanti mungkin? Nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa. Oh iya, oke, siap Kak. Oh ya, ini terbatas. Oke.
Oke, sambil menunggu Kak Mila, mungkin terkendala jaringan ya teman-teman semua. Mungkin bisa dong ditulis di kolom komentar teman-teman atau rekan-rekan semua asalnya dari mana aja nih, apakah dari Bima semua ataupun ada yang dari luar Bima, biar kita bisa saling kenal-kenalan. Halo Kak Mia, dari Bima ya. Salam kenal Kak Mia. Yo, yang lain dari mana aja nih asalnya? Halo, boleh tolong jadikan co-host? Oke, boleh Kak. Sebentar. Oh, Kak Dia dari Cirebon, Jawa Barat. Kak Diandra dari Yogyakarta. Halo Kak, salam kenal semuanya. Kelihatan nggak layarnya? Kalau di saya masih belum kelihatan Kak. Recording in progress. Udah. Oke, oke. Maaf, itu ada device yang baru. Boleh tolong dijadikan co-host? Oke, baik Kak, sebentar. Oke, dah. Ada Kak Nur Wahdania dari Bima juga. Halo Kak Nia, salam kenal. Ya, nggak apa-apa ya Kak, kita sambil menunggu kita saling sapa juga sama Iya, nggak anggota-anggota. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudahkah? Ya, masih hitam Kak screen-nya. Masih hitam. Lagi on proses sepertinya ini. Ya. Sudah? Masih belum Kak, kalau di saya. Oke. Sudah? Sudah Kak di saya. Di teman-teman yang lain mungkin apakah Oke. sudah terlihat semua share screen-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, baik. Alhamdulillah, Lembu Ade, teman-teman semua, Lembu Ade tuh kayak ucapan untuk mengganti kata maaf gitu ya. Ya, jadi maaf ada kendala nih di sinyal. Oke, lanjut. Oke, bismillah. Jadi tadi kita sudah sama-sama berbagi pandangan bagaimana. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Siap. Meong sana. Oke. Sebentar. Oke, dah. Jadi tadi kita sudah sama-sama membahas ya, mengapa sih kita itu harus menulis gitu loh. Oh, ternyata yang pertama membuat kita berbeda. Artinya kalau pesan dari salah seorang mentor, kalau kita sekarang misalnya hanya menjadi mahasiswa saja, kita sebenarnya bisa naik kelas, yaitu dengan menulis buku atau karya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menulis, maka kita sama saja memperpanjang umur kita. Lalu yang ketiga adalah dengan menulis kita sudah memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Karena satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, namun satu tulisan bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Nah, kemudian ini yang menjadi inti daripada pertemuan kita pagi ini, pagi menjelang siang nih. Bagaimana cara kita menulis semudah tersenyum dan update status gitu. Luar biasa ya. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah berikut. Jadi teman-teman untuk tips menulis bagi pemula, sebenarnya kita tidak langsung masuk kepada prosedur bakunya.
gitu. Namun kita mengarah kepada lebih ke teknisnya gitu. Nah, teknis sederhananya itu adalah apa? Saat kita ingin membuat karya semudah tersenyum dan membuat status, maka prinsip utamanya adalah tulislah apa yang kita tahu atau kita kuasai gitu. Lalu yang kedua adalah tulislah apa yang kita lihat, rasakan, dan alami gitu. Lalu yang ketiga, tulislah apa yang kita baca, pelajari, atau kita butuhkan. Dan yang keempat adalah tulislah apa yang kita minati atau resahkan. Kenapa kok penting gitu loh melakukan tips sederhana ini agar kita bisa menghasilkan karya semudah tersenyum dan update status. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman, seringkali orang itu nggak mau mulai menulis atau nggak mau mulai berkarya itu karena satu, kurang percaya diri. Bener nggak? Iya, kurang percaya diri. Takut tulisannya jelek, takut dianggap ini dan itu, takut dengan segala macam stigma negatif dari orang lain. Maka salah satu tips yang bisa saya berikan di sini adalah, maka pada saat ingin memulai, mulailah sesuatu yang kita bisa dulu. Nah, maka tulislah sesuatu yang kita tahu dulu nih. Supaya apa? Karena ketika kita fokus pada apa yang kita bisa, maka kepercayaan diri itu akan meningkat dalam diri kita. Contoh misal, kalau misalnya teman-teman di sini itu lebih paham, lebih menguasai pembahasan atau topik terkait dengan parenting gitu, atau tentang kekeluargaan atau tentang pengembangan diri mungkin, ya nggak apa-apa. Kita nulisnya hal yang kita tahu dulu. Jadi maksudnya jangan memaksakan kita menulis politik kalau kita bisanya di pengembangan diri atau self improvement gitu loh. Itu maksudnya. Jadi misalnya contoh lagi, kalau misalnya kita lebih bisa di pelajaran matematika untuk menulis, artinya kita ingin menghasilkan karya di bidang matematika dengan cara menulis. Ya udah, tulis hal yang berkaitan dengan topik keahlian kita itu. Artinya apa? Jangan memaksakan untuk nulis tentang pengembangan diri kalau misalnya kita lebih punya kualifikasi di matematika itu sendiri. Gitu maksudnya. Karena apa? Karena kalau kita memaksakan diri untuk ikut orang lain yang nulis pengembangan diri, maka itulah kenapa kita tuh merasa minder. Karena jelas kita nggak akan sebagus dia, karena memang dia itu bakatnya, sementara bakatnya kita di matematika. Gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini kalian lebih tahu, lebih paham, lebih punya bidang keahlian atau keilmuan di bidang yang sekiranya itu memumpuni, ya tulis gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian itu juga punya di minat ataupun suka dengan bidang self improvement, ya nggak apa-apa nulis juga. Jadi intinya adalah tulis apa yang kita tahu dan apa yang kita kuasai. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tulisnya apa yang kita lihat, rasakan, dan alami. Nah, ini benar banget nih. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu moderator kita, bahwasanya beliau itu kalau mau nulis, itu karena misalnya ada perasaan-perasaan galau, contoh ya. Nah, itu kan menulis apa yang kita rasakan, benar nggak? Iya kan? Nah, ya betul. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menuliskan sesuatu yang kita rasakan, itu cenderung tulisan kita tuh mengalir gitu loh. Mengalir. Kenapa mengalir? Karena kita sudah bisa mengimajinasikan apa yang ingin kita utarakan gitu lewat tulisan itu. Gitu. Jadi contoh misal kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mahasiswa, mungkin di kelasnya mendapat inspirasi dari dosennya. Nah, maka tulis inspirasi apa yang kamu dapatkan lewat platform tertentu gitu. Boleh lewat Facebook, boleh lewat Instagram dan sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk membiasakan menulis, teman-teman. Tulis apa yang kamu rasakan. Bukankah teman-teman di sini kalau update status itu berasal dari yang dirasakan? Itu jawab sendiri ya. Misalnya contoh nih, lagi pada galau masalah apa ya kira-kira ya? Lagi galau masalah pekerjaan misalnya. Nah, nggak apa-apa, kalian update status, tapi update statusnya jangan untuk mengeluh. Nah, jangan. Lebih baik ke hal-hal yang lebih positif yang mengarah ke pekerjaan itu. Karena apa? Karena menulis itu juga punya pengaruh terhadap psikologi kita, teman-teman. Karena kalau kita nulis yang negatif, maka kita emosinya juga akan negatif. Tapi kalau kita
merubah cara pandang kita lalu kemudian menuliskan, meskipun awalnya berangkat dari hal yang negatif, ubah tulisan itu jadi positif, maka itu pasti akan mempengaruhi psikologis kita. Gitu, karena tulisan itu benar-benar sangat memberikan pengaruh gitu terhadap psikologis kita gitu. Berikutnya adalah tulis apa yang kita minati atau resahkan gitu. Nah, ini juga menjadi dasar saya teman-teman untuk informasi. Sebenarnya 15 buku itu sama sekali nggak pernah terbayang dalam pikiran saya gitu. Yang pernah saya tulis. Namun, apa awal mula saya bisa menghasilkan karya tersebut? Yaitu berawal dari keresahan gitu. Jadi untuk informasi, waktu PPL dulu ya, waktu S1, saya kan PPL-nya di salah satu sekolah di Lombok ya, di Mataram. Lalu kemudian saya pada saat mengajar atau PPL itu menemukan gitu loh, bahwasanya rata-rata siswa yang saya ajar itu tidak tahu apa impiannya, apa tujuan hidupnya gitu. Kan itu meresahkan menurut saya gitu. Masa di usia 17 tahun, 18 tahun nggak tahu apa yang mau dituju. Minimal nggak tahu apa yang diinginkan gitu loh. Mereka nggak tahu sama sekali. Nah itu keresahan buat saya pribadi. Sehingga muncul keinginan untuk, ya Allah gimana ya caranya supaya saya tuh bisa berusaha untuk masuk dalam ranah lingkungan remaja itu yang nggak tahu tujuan hidupnya. Maka muncullah salah satu buku gitu. Buku apa? Get Your Dreams with Allah gitu. Jadi di dalam buku itu saya tulis tentang bagaimana caranya menemukan tujuan hidup, bagaimana caranya membangun impian yang tidak kita andalkan diri kita, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karya itu muncul karena keresahan itu tadi, keresahan karena ngelihat pemudanya nggak tahu tujuan hidup, dan alhamdulillah muncul karya gitu. Jadi kalau kalian di sini teman-teman punya keresahan tersendiri terhadap suatu fenomena atau kasus, yakin deh, itu coba kita husnuzon. Mungkin itu caranya Allah lewat kita itu ingin memberikan solusi gitu. Karena saya juga pernah mendapat sebuah nasihat bahwasanya ide itu adalah amanah gitu. Bisa aja ide itu Allah kasih ke kita karena Allah tuh pengen kita tuh berbuat dengan ide tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat sesuatu fenomena dan harusnya tuh kan kayak gini gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ada celetukan-celetukan kayak gitu, itu tanda bahwa kita tuh sebagai agen perubahan gitu. Jadi saran dari saya pribadi, kalau teman-teman pun saat ini punya keresahan tersendiri terhadap sesuatu, coba deh dituliskan dulu. Siapa tahu nanti itu bisa menjadi ladang amalnya teman-teman untuk berkarya dan beramal gitu. Jadi itu benar-benar motivasi saya pribadi. Ketika kita ada ide, tuliskan teman-teman. Nah, termasuk ini, tulislah apa yang kita minati atau resahkan. Karena keresahan itulah salah satu pendorong kita untuk berkarya gitu. Oke, next. Nah, berikutnya adalah kita masuk pada prosedur secara khusus nih. Tadi kan secara umum ya, gimana caranya menghasilkan karya semudah tersenyum dan update status gitu. Nah, versi mudanya tuh kayak gitu teman-teman. Tulis aja apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, apa yang kita minati. Karena untuk kita di awal itu bukan tentang bagusnya, enggak, tapi tentang kita tentang kita berani dulu nih memulai menulis gitu loh. Mental maunya dulu nih yang mau dibentuk gitu, bukan bagus dan sebagainya, enggak gitu. Jadi untuk kita mau memulai menulis, maka tulisnya apa yang kita bisa dulu gitu. Jadi enggak memperhatikan apakah sudah sesuai EYD, apakah sudah tepat penggunaan kalimatnya, enggak seperti itu. Kita nulis dulu aja gitu ya. Nah, lantas yang kedua, bagaimana cara agar tulisan tersebut menjadi sebuah karya atau buku gitu ya. Nah, caranya adalah berikut. Jadi ini sudah masuk ke pembahasan paling inti ya, bagaimana caranya tips menulis hingga bisa menjadi sebuah karya, yaitu buku nih khususnya. Di sini teman-teman dalam bidang kepenulisan itu kita mengenal 3 tahapan. Ada pra menulis, ada menulis, dan pasca menulis gitu. Ini harus diingat banget supaya kita bisa menjadi patokan kita dalam menulis. Ada pra menulis, ada menulis, dan pasca menulis. Kemudian, apa maksudnya dari
pra-menulis gitu loh. Oke, jadi teman-teman, pada saat kita ingin serius di bidang kepenulisan, yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu jenis karya yang ingin kita buat. Apakah fiksi ataupun non-fiksi gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lebih suka ke hal-hal yang bersifat rekaan, cerita yang dibuat-buat ya, itu berarti masuk ke non-fiksi. Kalau fiksi gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah baca karya Terelie, berarti itu masuk kategori fiksi gitu. Nah, sementara kalau non-fiksi itu bersifat nyata gitu loh, sesuatu yang sesuai dengan faktanya. Nah, sekarang kalian milih, tentukan saya fiksi atau non-fiksi. Itu yang pertama diperhatikan dulu. Lalu yang kedua adalah menentukan tema atau tulisan. Nah, tema itu biasanya berangkat dari problem atau masalah. Seperti tadi yang saya contohkan di awal, buku Get Your Dreams with Allah itu berangkat dari masalah pemuda yang tidak tahu tujuan hidupnya. Muncullah judul atau tema Get Your Dreams with Allah gitu. Jadi teman-teman setelah menentukan apa jenis karyanya, lalu kemudian tentukan apa yang menjadi keresahanmu. Buat sebanyak-banyaknya masalah dan ambil masalah yang paling prioritas yang kalian ingin bedah, yang kalian ingin berikan solusi gitu. Lalu yang ketiga adalah melakukan riset. Wah, berat ya. Oh, enggak gitu kok, teman-teman. Riset ini maksudnya teman-teman diminta untuk mencari tahu judul atau tema yang sejenis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa mereview, merefleksikan. Oke, contohnya misal Mbak Irnanti. Irnanti ya panggilannya Mbak ya? Iya, betul Kak, atau enggak Yuni. Yuni, oke. Misalnya Mbak Yuni. Mbak Yuni pengen ngangkat tentang hijrah gitu misalnya. Nah, udah nemu nih temanya tentang hijrah. Maka langkah berikutnya adalah cari tahu dulu buku ataupun jenis tulisan yang sama dengan tema kita. Tentang hijrah juga. Supaya apa? Kita bisa mengevaluasi apa sebenarnya kelebihan dari buku ini atau tulisan ini. Apa kelemahan dari karya ini. Apa sih pembahasan hijrah yang dalam buku ini tuh belum ada gitu loh. Apa sih topik pembahasan dalam buku ini yang sudah ada tapi perlu dikembangkan oleh saya sebagai penulis berikutnya tentang hijrah gitu. Itu adalah salah satu metodenya. Jadi setelah kita nentuin tema, cari dulu judul yang sama dengan tema yang ingin kita tulis. Supaya apa? Supaya kita nggak nulis lagi sesuatu yang udah orang lain tulis, gitu maksudnya. Jadi kan kalau kita nulis lagi sesuatu yang udah ada, ya dapat dikatakan ya sama aja gitu loh. Apa bedanya karya kita dengan karya orang lain gitu loh. Kalau memang udah ada ya kenapa harus ditulis gitu kan? Karena kan kita melihat manfaatnya gitu ya. Lalu yang keempat, menentukan target pembaca. Nah ini penting banget. Kalau misalnya kita target pembacanya remaja, berarti bahasanya nggak usah formal banget gitu loh. Karena remaja itu cenderung nggak suka bahasa-bahasa baku kan. Maka dengan menentukan target pembaca, kita bisa mengatur bagaimana konsep daripada buku kita. Apakah ingin lebih ke friendly gitu ya, lebih ke remaja, atau ingin lebih formal gitu. Kalau formal kan lebih target pembacanya orang dewasa, kemudian juga bisa praktisi pendidikan, ataupun juga dosen guru gitu kan. Ya, jadi tolong tentukan dulu targetnya siapa. Lalu yang kelima, membuat outline sesuai dengan jenis karya. Oke, membuat outline. Outline itu artinya kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini insya Allah akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, setelah kelima tahapan di atas telah dilakukan, langkah bagi seorang penulis sebelum menulis yakni perbanyak belajar atau topik dan membaca bahan yang relevan dengan tema tulisan. Jadi teman-teman perlu diingat ini adalah pra-menulisnya seorang penulis. Jadi sebelum menulis tuh harus lewati dulu nih 5 langkah ini ya. Jadi jangan langsung nulis, tapi harus melewati 5 langkah ini. Ini pra-menulis. Nah, berikutnya adalah sekarang prakteknya nih. Prakteknya teman-teman yang sudah siapkan catatan ataupun bukunya tadi, tolong sekarang teman-teman tentuin. Karena saya berharap ada dari teman-teman di sini yang akan menulis buku baru. Misalnya ada yang udah nulis. Ataupun ada yang mau menulis buku bagi yang belum. Karena insya Allah
saya siap bantu untuk penerbitannya nih. Nah, karena kita pengen nih berkembang bersama, bertumbuh bersama gitu ya. Ya, jadi teman-teman di sini tolong tuliskan apa yang harus dituliskan. Pilih dulu nih, buku apa yang mau teman-teman tulis. Fiksikah atau non-fiksikah? Gitu. Nah, ini teman-teman bisa tulis sekarang. Saya kasih waktu berapa nih? Nggak perlu ini kali ya. Kalau bagi yang sudah nulis, itu bisa tulis di kolom chat sudah gitu. Biar saya tanda. Minimal 3 orang aja yang bilang sudah, itu bisa menjadi tanda saya akan mengganti slide berikutnya. Gitu. Silakan. Silakan tentukan Anda ingin menulis buku apa. Bu moderator juga bisa loh. Nah, iya. Silakan mau fiksi kah? Kak, saya lebih seneng ini buat cerpen yang ada penokohannya, yang ada alur maju mundurnya gitu misalnya nih. Nah, berarti Anda non fiksi. Fiksi gitu. Kalau misalnya lebih suka ke hal-hal yang nyata, motivasi atau self improvement, pengalaman pribadi terus ditulis, berarti itu lebih ke non fiksi. Nah, silakan. Jika sudah, boleh tulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke. Oke, satu orang lagi nih. Supaya bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Masya Allah. Baik, karena sudah lebih dari 3 bahkan nih yang nulis. Berikutnya adalah Nah, sekarang adalah tentukan temanya nih. Nah, langsung praktek kita ya. Masya Allah. Nah, sekarang ada teman-teman bisa tentukan apa tema besarnya aja yang ingin teman-teman tuliskan gitu. Apakah tentang pemuda, tentang hijrah, tentang belajar bahasa, atau tentang cinta gitu. Contoh ya, contoh. Itu boleh banget ditulis. Oke, kalau misalnya tentang pemuda, silakan tuliskan tentang pemuda gitu. Kalau misalnya sudah, teman-teman boleh tulis sudah ya. Silakan. Oke, gimana teman-teman sudah? Oke. Pemuda dan hijrah. Oke, satu orang lagi boleh? Oh, sudah 3 ya. Oke. Berikutnya adalah, bentar. Nah, untuk sesi ketiga ini saya langsung ke ini ya teman-teman ya, contohnya gitu ya. Nah, jadi tadi kan saya sudah bilang bahwasanya teman-teman atau kita diminta untuk cari buku dengan tema yang sama dengan yang ingin kita tulis gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mereview buku, bisa siapkan formatnya seperti ini. Seperti di layar, itu ada kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu apa yang belum dibahas oleh buku tersebut, apa yang sudah dibahas, namun perlu ditambahkan atau dikembangkan. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, supaya buku yang kita munculkan itu adalah buku yang memang terbaru gitu loh, untuk memperbaiki karya-karya yang pernah ada atau karya sebelumnya.
gitu. Nah, oke. Berikutnya adalah tentukan target pembaca. Ini tadi ya, bisa remaja, dewasa, masyarakat umum, guru dosen, praktisi pendidikan, atau ibu rumah tangga. Gitu. Dengan kita menentukan siapa sasaran dari tulisan kita, maka pembahasannya pun akan lebih mengarah ke pihak terkait gitu loh. Karena penulis itu harus bisa melihat siapa yang akan menjadi sasarannya gitu. Kemudian adalah membuat outline. Nah, ini nih udah masuk nih. Jadi kan tadi sudah saya coba jelaskan ya bahwasanya di awal itu saat kita ingin menulis, kita harus nentuin dulu fiksika atau non fiksika. Kalau outline yang non fiksi, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, coba perhatikan di layar. Ini ada judul buku. Contohnya adalah Berani Hijrah, Berani Istiqomah. Nih. Lalu kemudian subjudul. Sebentar ya. Oke, lanjut. Subjudul. Subjudul itu apa? Subjudul itu adalah untuk mengkhususkan kembali apa yang menjadi judul yang pertama tadi. Subjudulnya adalah bersegeralah menjadi anak muda yang luar biasa. Oh, berarti dalam judul buku Berani Hijrah, Berani Istiqomah ini adalah akan mengajak orang-orang untuk bersegera menjadi anak muda yang luar biasa. Oke, berikutnya adalah target selesai. Jadi ini beda nih. Jadi pada saat kita menulis, kita juga harus menentukan target selesainya kapan. Contoh 23 Februari 2023. Kenapa? Karena kalau kita nggak nentuin target, maka kita akan tidak punya dorongan untuk menyelesaikan tulisan kita. Nah, sebaiknya tentukan targetnya kapan. Lalu halaman juga harus diprediksi mau berapa gitu. Lalu kemudian prakata penulis. Nah, ini juga harus disiapkan. Ini outline itu kayak kalau kita lihat daftar isi, sebenarnya daftar isi itu adalah awalnya itu outline, yang sekarang jadi daftar isi gitu. Berikutnya adalah daftar isi. Ini outline-nya, apa yang akan ada dalam buku kita. Berikutnya adalah sebentar. Oke, lanjut. Setelah prakata penulis, daftar isi, maka kita masuk ke bab 1. Kan umumnya dalam buku itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah, nanti teman-teman tentukan bab 1 ini saya mau bahas apa ya di buku ini gitu. Contohnya tadi tentang Berani Hijrah, berarti bab 1 membahas masa lalu. Bab kedua membahas masa sekarang. Bab ketiga membahas masa depan. Lalu daftar pustaka nih, jangan lupa nih teman-teman, daftar pustaka wajib hukumnya. Supaya tulisan kita atau buku kita nggak dibilang plagiat gitu. Oke, ini adalah beberapa contoh bagaimana menulis outline non-fiksi. Untuk informasi, teman-teman, kalau kesulitan saat menulis outline, biasanya bab 1 itu dia untuk menjawab apa. Nah, biasanya tuh untuk bab 1 itu untuk menjawab apa. Contohnya tadi kita membahas hijrah kan, maka di awal itu kita harus di bab 1 itu fokus pada memperkenalkan apa itu hijrah, kemudian juga bagaimana sebenarnya asal mula dari hijrah itu sendiri. Jadi bab pertama itu adalah sebagai pengantar atau bisa dikatakan sebagai perkenalan awal di buku kita. Baru kemudian bab 2 itu mengarah kepada how to be, tentang bagaimana hijrah itu, tentang solusi ataupun gagasan inti yang ingin kita sampaikan itu biasanya ada di bab 2. Gitu. Lalu bab ketiga adalah tentang kesimpulan dari bab 1 dan bab 2. Biasanya seperti itu. Ini sederhananya ya, kalau misalnya nanti kesulitan. Oke, next. Nah, bagaimana outline untuk tulisan fiksi? Nah, ini teman-teman kalau mau di screenshot juga boleh banget, siapa tahu teman-teman akan menghasilkan karyanya. Jadi outline untuk tulisan fiksi atau berupa rekaan itu seperti ini. Pertama, kita tentuin dulu unsur intrinsiknya. Ini teman-teman bahasa pasti lebih paham ya, karena saya bukan anak bahasa, tapi berusaha untuk belajar nih. Nah, ini kan ada tema. Temanya apa, alurnya bagaimana, tokohnya seperti apa, penokohan, latar, sudut pandang, amanat. Nah, teman-teman harus tentuin dulu nih di awal. Temanya, misalnya tema yang telah Anda pilih apa, tentang pemuda contohnya.
Lalu yang kedua alur, mau pakai alur maju mundur campuran atau bagaimana? Yang ketiga tokohnya siapa? Boleh aja tokohnya Mbak Yuni misalnya, Mbak Mila, Mbak Tiara, Mbak Mia misalnya kan, boleh aja tuh tokohnya siapa aja yang mau dimasukin. Lalu penokohan, misalnya Mbak Yuni ini orangnya lemah lembut misalnya, terus Mbak Tiara keibuan misalnya, kemudian Mbak Mia orangnya antagonis misalnya, contoh ya. Contoh ini contoh. Nah, ini penokohan kan, ini direncanakan di awal dulu, direncanakan di awal dulu gitu. Lalu latar waktu tahun 2000-an. Karena kan kalau misalnya latar waktu tahun 2000-an kita bisa menentukan settingnya nanti. Kalau 2000-an itu masih ngetrennya apa sih gitu supaya kita bisa masukkan dalam novel atau ceritanya kita. Latar tempat mau di mana, mau di Bandung atau mau di Bima gitu contoh. Sudut pandang orang pertama, aku, saya, sudut pandang orang ketiga, dia, ia, atau nama orang. Dan selebihnya itu teman-teman bisa improve sendiri apa yang ada dalam outline-nya. Ini hanya gambaran umumnya aja, gitu ya. Jadi kalau mau misalnya buat novel, ya harus direncanakan dulu seperti ini. Apa aja unsur intrinstiknya gitu. Lalu kemudian kalau mau buat non-fiksi ya seperti tadi sebelumnya. Nah, baru kemudian teman-teman tadi kan dalam sesi menulis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pra-menulis, yang kedua adalah menulis, dan yang ketiga adalah pasca menulis. Sekarang kita masuk di poin pentingnya nih, menulis gitu. Nah, pada saat proses menulis, apa aja yang harus dilakukan? Yaitu menulis sesuai outline atau kerangka tulisan kita tadi. Lalu yang kedua, hindari melakukan editing saat proses menulis. Nah, jadi teman-teman menulis dulu aja, mengedit kemudian gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita nulis, apalagi kita sebagai pemula ya, seperti saya juga pemula, itu biasanya pada saat menulis itu pengen banget baca ulang tulisan kita kan. Ini gimana ya paragraf yang udah saya buat ya. Nah, lebih baik itu jangan dilakukan ternyata. Karena apa? Karena kita pasti nggak akan selesai-selesai karena ngedit aja. Padahal itu belum pokoknya gitu loh. Jadi saran di sini adalah saat menulis, nulis dulu aja sampai selesai, nanti baru kemudian diedit di akhir gitu. Lalu kemudian baru kemudian jika kehabisan ide saat menulis, maka perbanyak membaca. Biasanya kan dalam proses menulis sering ada namanya writer block ya, kayak kehabisan ide gitu. Maka caranya adalah dengan mulai perbanyak membaca, mulai juga risetnya diperbanyak lagi. Supaya apa? Supaya kita lancar nulisnya. Dan berikutnya adalah diskusi. Nah, kalau misalnya kita lagi buntu banget nih, udah baca, udah riset, tapi nggak nemu-nemu, ya diskusi. Gitu. Baru berikutnya adalah jangan lupa siapkan waktu khusus untuk menulis. Oke. Biasanya tuh waktu khusus bagi seorang penulis itu di malam hari, teman-teman. Karena sunyi gitu ya, atau enggak di subuh gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah pasca menulis. Oke, ini udah masuk di sesi terakhir materi ya teman-teman ya. Pasca menulis itu setelah kita pra-menulis, menulis, pasca menulis, apa yang harus dilakukan? Yaitu edit tulisan kita. Momen inilah mengeditnya, bukan pada saat proses tadi. Jadi kita ada pasca menulis. Jadi pada pasca menulis kita edit tulisan kita, perbaiki katanya sesuai dengan EYD, perbaiki kalimatnya yang tidak nyambung atau tidak enak dibaca. Jika ada tata bahasa yang berantakan, maka perbaiki. Jika ada tata tulisnya yang salah, semacam penggunaan kata di, apakah di itu dipisah atau disatukan, atau yang lainnya, itu perbaiki, teman-teman. Kemudian kirim tulisan kita ke penerbit. Oke. Yang terakhir adalah saat ingin mengirim tulisan, kita boleh milih 2 penerbit. Penerbit mayor atau penerbit indie. Kalau penerbit mayor itu tidak berbayar, namun ada seleksi. Nah, tapi kalau penerbit indie, dia berbayar tanpa diseleksi, gitu ya. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang bisa menjadi masukan saat kita ingin memulai berkarya.
Demikian dari saya teman-teman, dan terakhir adalah menulis itu bukan hanya gerak tangan gitu ya, namun juga gerak hati dan pikiran. Menulislah sama saja dengan kita memperpanjang usia kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali pemahaman materi yang sudah disampaikan oleh Kak Mila tadi. Gimana teman-teman semua, gimana materi yang sudah disampaikan? Keren bukan? Oke, alhamdulillah. Makasih banyak Kak Mila atas materi yang luar biasa yang sudah disampaikan pada pagi menjelang siang ini. Mungkin di sini sudah banyak yang sudah menyiapkan materi pertanyaan yang mungkin ya. Oke, baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman semua bisa raise hand dan open mic dan juga open cam. Oke, di sini ada Kak Kusmiati yang sudah raise hand. Oke, boleh Kak Mia, boleh open mic dan cam-nya juga. Oke, kembali lagi bersama saya Kusmiati. Saya lumayan lama ya Kak di Mataram. Salam kenal Kak Mila. Izin bertanya Kak, tadi kan ada ya 2 jenis penerbitan, ada yang mayor sama indie. Bisakah Kak Mila menjelaskan apa sih kekurangan dan kelebihan dari kedua penerbitan ini? Sekian ya Kak, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Oke, gimana Bu Moderator? Apakah langsung dijawab? Boleh, Atau boleh Kak. Langsung menampung dijawab dulu? saja. Oke, baik. Oke, dijawab ya. Oke, baik, bismillah. Terima kasih Kusmiati, salam kenal juga ya. Oke, pertanyaan dari Kusmiati adalah terkait dengan 2 penerbitan tadi, penerbit mayor dan penerbit indie. Apa kelebihan dan kelemahan dari 2 penerbit itu? Yang pertama adalah mayor gitu ya. Apa sih penerbit mayor gitu? Penerbit mayor itu adalah penerbitan buku yang memiliki budget yang besar. Nah, saya langsung ke budget nih. Dengan dia memiliki budget yang besar, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menerima naskah-naskah yang berkualitas, yang sesuai dengan tema yang mereka tentukan, dengan tanpa berbayar, gitu. Jadi itu adalah penerbit mayor. Jadi ini gambaran umumnya dulu. Kemudian, kalau di penerbit mayor itu, apa kelebihannya? Ya jelas tadi, kita nggak perlu bayar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap kali naskah yang masuk ke penerbit mayor itu akan dipajang atau akan dipromosikan di berbagai Gramedia yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu memasarkan karya kita, namun mereka lah yang akan memasarkan gitu. Jadi itu kelebihannya untuk mayor. Dan juga kalau kita memasukkan karya kita di penerbit mayor, kita sebagai penulis berjuangnya di awal. Apa maksudnya? Kita harus membuat karya kita itu sesuai dengan apa yang menjadi tema dari penerbit itu. Namun ketika sudah masuk penerbit mayor, kita cukup tidur aja. Tidur aja itu dapat uang gitu loh. Kenapa dapat uang? Iya, karena kita yang digaji. Karena kita sudah mengirimkan karya kita ke penerbit tersebut gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kalau saya bilang ngomongin soal kekurangan mungkin lebih ke tantangan ya. Kalau mayor itu tantangannya apa? Yang pertama, di awal kita harus membuat karya yang dalam tanda kutip sudah berkualitas. Dalam artian apa? EYD-nya sudah harus bagus, kemudian juga tata letaknya sudah harus rapi. Pokoknya naskah yang kita kirim ke mayor itu harus sudah jadi naskah yang sempurna. Sempurnanya mungkin nggak 100% ya. Ya minimal 75% atau 80% lah, teman-teman. Itu tantangannya kalau di mayor gitu. Itu tantangan di mayor. Lalu kemudian bagaimana dengan yang indie? Nah, kalau di indie dia adalah salah satu penerbitan buku yang masih berproses menuju besar gitu. Saya tidak menyatakan ini penerbit kecil ya, enggak, tapi penerbit yang sedang proses menuju besar. Kenapa? Karena di sini mereka mengandalkan biaya cetaknya itu adalah dari
bayar biaya penerbitan yang dibayar oleh si penulis gitu. Jadi apa? Kalau misalnya kita ketahui di mayor tadi kita yang dibayar, bukan kita yang membayar, namun beda kalau di Indi. Kalau di Indi itu kita yang membayar gitu loh. Tapi tidak ada seleksinya. Naskah kita langsung diterima. Pun kalau naskah kita masih bisa dibilang 50% lah dalam kualitas isinya, maka mereka akan bisa memperbaiki dari tata letaknya, dari layoutnya, dari covernya dan sebagainya, itu mereka yang akan mendesainnya. Nah, tapi berbayar. Jadi meskipun di awal itu kita cukup punya naskah yang sempurnanya sekitar 60-an atau 70-an, tapi mereka bisa kok nanti akan membantu kita mengedit. Itu kalau di Indie. Namun harus berbayar dan tanpa diseleksi. Cuman yang menjadi kelebihan dari Indie ini adalah, maaf sebentar teman-teman izin. Baik, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi, apa yang menjadi kelebihan dari si Indie ini? Kelebihannya dia adalah bagi kita yang pemula, untuk memberanikan diri menulis sebuah karya, itu bisa di Indie gitu. Contohnya saya teman-teman pada saat menulis buku buku yang pertama itu adalah The Best Father and Mother, itu penerbit Indie dulu. Jadi maksudnya apa? Untuk memulai perjuangan itu memang butuh biaya gitu loh. Ini kalau saya teman-teman ya. Karena apa? Karena namanya juga belajar ya, belajar memulai, belajar membangun bakat gitu ya. Maka saya memberanikan diri untuk nggak apa-apa deh di awal ngeluarin uang dulu gitu loh. Karena ini niatnya benar-benar belajar berkarya gitu. Nanti biar Allah yang ganti uangnya gitu. Saya beranikan diri untuk membayar gitu ya. Itu waktu itu selesai lulus kuliah gitu, bayar. Belum punya pekerjaan namun udah mulai berani nih ngeluarin uang untuk sesuatu yang belum pasti ya. Namun niatnya adalah bermanfaat. Saya punya keresahan bagaimana caranya agar tulisan saya ini dibaca orang gitu loh. Dengan keresahan itu bisa memberikan solusi. Niatnya seperti itu. Nah, pada saat memulai itu berbayar memang, namun alhamdulillahnya karena di Indie itu kelebihannya adalah kita juga bisa terlibat dalam pemasarannya. Nah, pada saat kita memasarkan karya kita teman-teman, mereka juga akan mempromosikan, plus kita juga ikut mempromosikan. Artinya apa? Ada yang namanya open PO gitu, pre-order gitu namanya. Kalau teman-teman pernah dengar atau pasti ya pernah dengar gitu, pre-order. Pre-order itu adalah sistem yang digunakan oleh teman-teman Indie untuk mengetahui jumlah pemesan dengan jumlah cetaknya. Sehingga uang yang kita keluarkan pun nggak banyak dengan tahu adanya estimasi biaya dan jumlah cetakannya gitu. Itu bagusnya di Indie. Jadi kita meskipun berbayar, itu juga ada pertimbangannya gitu loh. Untuk apa? Misalnya bayar jasa pengeditannya, kemudian bayar jasa percetakannya, gitu. Jadi bukan semata-mata bayar dalam tanda kutip sogok ya, enggak seperti itu. Karena mereka juga menyediakan jasa gitu. Apa kelebihan berikutnya? Kelebihan berikutnya adalah di Indie itu benar-benar kita bisa belajar juga. Artinya apa? Kalau misalnya penerbit ingin memberikan feedback dari tulisan kita bisa memperbaiki teman-teman. Itu juga sebagai ranah belajar kan, sebagai kita yang pemula gitu. Itu kelebihannya kalau di Indie. Jadi Indie itu adalah salah satu penerbitan yang bisa kita pilih untuk membangun karir kepenulisan kita di awal gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah, maaf teman-teman izin. Oke, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Kelemahan dari ini adalah buku kita nggak dipasarkan di toko buku. Kecuali penerbit indie yang sudah masuk kerjasama di Gramedia gitu. Jadi itu kelemahan dari Indie ya teman-temannya. Kelemahannya adalah buku kita tidak ditemukan di toko buku gitu. Tapi
Jangan berkecil hati, masih banyak kok penerbit indie yang juga bekerja sama dengan Gramedia. Cuman pinter-pinter kita mencarinya gitu lah teman-teman. Gitu. Jadi mungkin itu sekilas tentang kelebihan dan kekurangan dari dua penerbit ini. Pesan dari saya adalah apapun penerbitnya, niatkan untuk bermanfaat karena setiap orang bisa pilih jalannya masing-masing. Mau kamu mayor atau mau kamu indie, itu terserah ya. Pokoknya niat di awal itu adalah bermanfaat. Itu intinya. Demikian. Oke, Masya Allah. Semoga terjawab ya Kak Mia ya. Mungkin ini lanjut pertanyaan Kak Mia ya Kak Mila ya. Ini dari pertanyaan lanjutan. Ada yang menambahkan tadi Kak. Sebentar. Ada dari Kak Wardah tadi menambahkan apakah ada perbedaan kualitas konten dari penerbitan mayor maupun minor itu mayor ataupun indie itu Kak. Terus menambahkan juga ya kan, terus apa saja hal yang perlu diperhatikan agar bisa lolos seleksi dari penerbit mayor itu sendiri dan berapa lama prosesnya? Oke, baik. Bismillah. Terima kasih Bu Moderator dan penanya. Oke, menambahkan tadi ya pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan dari Mbak Wardah, apakah ada perbedaan dari kualitas konten? Oke. Untuk kualitas itu tentu ada ya teman-teman ya. Karena di awal tadi sudah saya informasikan bahwasanya kalau mayor itu dia sistemnya diseleksi gitu loh. Kalau misalnya sistemnya seleksi, berarti mereka punya standar, punya syarat khusus naskah seperti apa yang akan mereka terima gitu. Nah, maka untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari teman-teman tadi, bagaimana sih cara agar lolos penerbit mayor? Ini nyambung nih. Nah, caranya adalah pertama, cari tahu dulu apa background daripada penerbit mayor tersebut gitu. Contohnya adalah Kun Anta. Nah, Kun Anta itu adalah penerbit yang menerima naskah-naskah bernuansa atau yang bergenre Islami gitu ya. Nah, kemudian juga mereka suka sekali ataupun memiliki background penerbit yang menerima karya-karya yang berbasis self improvement di bidang motivasi Islam. Nah, itu harus kita kenali dulu. Mereka itu sukanya tuh atau syarat naskah yang harus dikirim itu seperti apa? Maka kalau di Kun Anta seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu genre daripada buku yang diterima oleh penerbit tersebut, berikutnya adalah yang kedua, kita coba riset naskah buku yang pernah diterbitkan oleh penerbit tersebut. Supaya kita bisa belajar, oh naskah buku yang diterima seperti ini ya, kualitasnya, detailnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar naskah kita diterima, ini secara spesifik, yaitu dari judul. Dari judul. Penerbit itu teman-teman lebih suka nerima judul-judul yang sifatnya ke how to be. Bagaimana gitu. Lebih ke solusi gitu loh. Menawarkan solusi. Contoh buku yang alhamdulillah terbit di Kun Anta, bukunya Mila dan juga Wina, teman saya, itu judulnya Be the First, Be the Best, Be Different. Itu naskah bukunya kami tulis di tahun 2021 gitu ya. Kemudian maaf 2020, kemudian buku itu terbit judulnya seperti itu. Kenapa kami desain seperti itu? Karena mengarah kepada how to be gitu loh. Bagaimana cara agar menjadi yang pertama, bagaimana cara agar menjadi yang berbeda, bagaimana cara agar menjadi yang terbaik gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian setelah judul diperhatikan tentang how to be, apa yang harus diperhatikan berikutnya? Yaitu dari kontennya, dari isinya. Dari isinya itu teman-teman nggak boleh menulis sesuatu yang tidak formal. Jadi kalau di penerbit mayor itu mereka sukanya buku-buku yang tulisannya sesuai dengan EYD gitu teman-teman. Dan juga kalau misalnya ingin tulisan kita terbit di mayor, maka perhatikan kontennya. Kontennya itu harus sistematis, harus
sesuai dengan judul apa yang kamu tulis, seperti yang tadi saya berikan tipsnya. Di bab 1 itu untuk menjawab what, apa maksud dari topikmu. Lalu di bab 2 untuk menjawab solusinya. Lalu di bab ketiga untuk merangkum isi dari bab 1 dan bab 2 gitu. Jadi itu harus sistematis gitu. Itu kalau di penerbit mayor. Dan mereka hanya menerima editing atau revisi itu sesuatu yang kesalahannya sekitar 15% atau 20%. Selebihnya itu kita harus ibaratnya sempurna ya dalam tanda kutip ya 80% atau 75% dulu gitu. Tapi itu jujur ya teman-teman, dengan adanya standar itu bukan malah membuat kita putus asa, enggak, tapi untuk malah membuat kita belajar gitu. Itu benar-benar manfaatnya kalau di penerbit mayor. Lalu kemudian berapa lama waktu atau masa ketika kita ngajuin naskah? Ngajuin naskahnya itu teman-teman bisa 2 bulan minimal ya, 2 bulan. Jadi harus nunggu lama dulu. Kenapa? Karena proses seleksi. Karena nggak cuma kita yang ngirim naskah kita, banyak yang ngirim. Nah itu kita sedang berjuang tuh naskah mana yang masuk gitu kan. Makanya agak lumayan lama. Kadang ada yang lebih dari 2 bulan. Tergantung rezekinya, tergantung penulisnya gitu loh. Namun yang perlu jadi perhatian adalah bukan tentang berapa lamanya, yang penting kita berjuang di awal dulu dengan sebaik mungkin gitu. Gitu, hasilnya tuh pasrahkan aja deh, nggak apa-apa. Yang jelas niatnya kita mau belajar gitu. Jadi mungkin itu kalau untuk tips dan trik agar lolos penerbit mayor ya. Jadi yang ini jadi kasus nih, mungkin jadi pelajaran juga. Seringkali penulis itu hanya asal-asal masukan ke berbagai penerbit gitu loh. Nggak mau lihat dulu ini genrenya buku fiksi atau non fiksi yang diterima. Ini lebih ke self improvement atau lebih ke fiksi yang sifatnya tidak motivasi Islam gitu. Kan ada kan buku-buku yang bersifat umum gitu loh. Itu kita nggak boleh asal masukkan naskah kita teman-teman. Harus lihat dulu sasarannya, penerbit sasarannya. Gitu. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, untuk kualitas kontennya. Nah, untuk kualitas konten dari penerbit mayor udah tadi ya. Yang pertama itu adalah dari judulnya. Judulnya itu yang paling menaruh minat di penerbit itu adalah judul yang mengarah ke solusi, how to be gitu. Kemudian yang kedua, perhatikan sistematikanya. Lalu yang ketiga adalah sesuai tidak tulisan kita dengan EYD. Itu salah satu standar khusus daripada penerbit mayor. Kalau untuk indie, kualitasnya itu bukan meremehkan, cuman kalau di indie itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ini kalau di indie ya. Jadi kualitasnya itu tidak diukur dari bagaimana naskah kita seperti yang di mayor, enggak. Tapi kualitasnya itu adalah ditentukan daripada penulis itu sendiri gitu loh. Bisa aja penulisnya itu bagus, meskipun dia terbitin di indie, boleh aja, nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya kalau di indie itu adalah sesuai dengan sesuka kita. Tapi kalau mayor sesuai dengan sesukanya penerbit gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi indie itu nggak ada pembatasan kualitas. Yang penting naskah kita ada. Kemudian kalau mereka merasa bahwa ada yang perlu dikoreksi dari segi EYD, biasanya kebanyakan mereka itu kalau di indie lebih evaluasinya itu di tata letak katanya. Kalau masalah ide gagasan itu diserahkan ke penulisnya sendiri. Gitu. Tapi kalau di mayor kualitasnya tuh nggak cuma dari tata letak, tapi juga konten materinya. Walau misawab, demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Mila. Oh ya Kak, ini waktunya sudah habis, cuman masih ada beberapa yang bertanya. Kira-kira gimana Kak? Apakah boleh? Berapa orang? Ada 2. Oh, boleh Mbak. Silakan. Oke, mungkin langsung dari Kak Alifa Nazmiatun. Ini, halo Kak Mia, perkenalkan saya Alifa. Terkait penulis, itu harus banyak membaca. Kalau dalam 7 hari, sebaiknya kita meluangkan waktu membaca berapa hari dan nulisnya berapa hari Kak? Dari Kak Alifa. Oke, baik. Betul banget Alifa. Kalau kita ingin menulis itu, di awal itu sebenarnya harus baca dulu kan. Nah, kalau dalam menulis, berapa banyak sih waktu yang harus kita sediakan, berapa lembar halaman yang harus kita habiskan gitu. Maka di sini penting kiranya kita menentukan dulu
prioritas dulu yang utama gitu. Apa yang harus menjadi prioritas kita? Yang menjadi prioritas kita adalah pertama tentukan dulu outline-nya. Nah, kalau kita udah buat outline, bacalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dari naskah kita. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian yang utama. Lalu kemudian, berapa banyak buku yang kita baca dan berapa lama waktu yang harus kita sediakan. Kalau untuk masalah waktu dan berapa banyaknya itu subjektif ya dan relatif gitu loh. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya tangki yang berbeda-beda terhadap pengetahuan tertentu. Apa maksudnya? Misalnya, kalau misalnya kita menulis sesuatu yang baru, yang kita sendiri pun belum terlalu paham, maka waktu yang dibutuhkan itu harus banyak. Banyaknya itu kita yang bisa mengukur. Bisa aja setiap hari itu harus wajib baca. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang baru, yang belum kita kenali sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah memiliki pengetahuan sekitar 50% atau 60% dari apa yang kita baca, minimal dalam sepekan itu 5-4 pun nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena sisanya kita bisa menggunakan sesuai dengan pengalaman yang sudah kita punya gitu loh. Itulah kenapa alasan saya teman-teman, ini untuk informasi ya, kenapa saya lebih suka menulis sesuatu yang bersifat non-fiksi, karena non-fiksi itu mengkolaborasikan atau mengaitkan antara pengalaman yang nyata dengan teori atau konsep yang ada di ilmu pengetahuan. Karena dengan begitu kita nggak terlalu sulit menulis, karena apa? Sesuatu itu sudah kita pahami di awal, baru kemudian bacaan itu hanya untuk menambah saja, bukan menjadi pokok utamanya. Gitu. Jadi dalam masalah waktu, dalam masalah berapa banyak itu subjektif tergantung kebutuhan kita masing-masing. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kak Mila atas jawabannya. Mungkin ini dari Kak Dia. Selanjutnya itu dari Kak Dia. Kak izin bertanya, saya dari dulu itu mempunyai cita-cita untuk menjadi penulis. Tapi karena sekarang sudah bekerja, jadi terkadang semangat untuk menulis itu suka hilang karena sudah lelah sama kesibukan lain. Jadi gimana caranya agar semangat kita untuk berkarya gak surut dan tetap mau untuk menulis? Luar biasa ya, Masya Allah tuh pertanyaannya tuh benar-benar ini ya, relate sama yang sekarang lagi kerja, termasuk saya sih sebenarnya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah ketika kita punya keinginan untuk menjadi seorang penulis, coba ambil hikmahnya. Kenapa ya? Allah tuh ngasih kita ilham buat jadi penulis, gitu. Itu yang pertama dulu yang perlu ditanyain. Apakah dengan saya jadi penulis, saya bisa menjalankan misi saya sebagai seorang manusia yang bermanfaat? Gitu. Itu harus ditanyakan dulu dalam diri. Karena apa? Karena menulis itu adalah juga merupakan panggilan jiwa gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu yang memang sepenuh hati, maka saat menjalankan pun kita akan lebih legowo, enak gitu loh. Nggak hanya sebatas materi gitu. Jadi tanyakan dulu. Di awal saya udah dikasih keinginan oleh Allah untuk mau jadi penulis. Kira-kira apa ya misi atau alasan Allah pengen saya seperti itu gitu. Itu yang pertama dulu. Dan kita harus husnuzon. Mungkin aja dengan saya jadi penulis, saya bisa menjalankan misi saya sebagai seorang manusia yang punya peran di bumi ini. Bukan hanya orang yang seperti kebanyakan umumnya gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah saya punya salah satu pernyataan yang ditulis oleh seorang tokoh, yaitu Isa Alamsah. Beliau mengatakan, orang gagal mencari alasan untuk berhenti. Orang sukses berhenti mencari-cari alasan. Nah, Masya Allah. Saya ulangi ya, orang yang gagal itu mencari alasan untuk berhenti. Tapi orang yang sukses berhenti mencari-cari alasan. Jadi maksudnya apa? Jadi beliau itu memberikan sebuah input kepada kita yang sedang berjuang, bahwasanya alasan itu sebenarnya hanya sebuah ujian gitu di tengah perjuangan kita gitu. Namun yang menjadi poin pentingnya adalah dengan segala macam keterbatasan yang kita punya, kita masih mau berjuang nggak dengan apa yang menjadi keinginan kita itu, gitu.
Maka kembali ke poin awal tadi, kalau kita udah punya why yang kuat, kenapa kita mau menjadi seorang penulis, maka perjuangkan gitu loh. Tapi kalau mau jadi penulis hanya untuk ketenaran, hanya untuk dikenal, hanya untuk cuan, maka itu adalah sesuatu yang sementara gitu loh. Tapi kalau kita perjuangannya adalah untuk sesuatu yang abadi, maka yakinlah pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Mila. Gimana rekan-rekan semuanya? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Sudah sangat jelas menurut saya mungkin ya. Oke, baik. Apa namanya? Masya Allah, dengan adanya kegiatan sharing session pada hari ini itu sangat banyak menurut saya sendiri mungkin Kak ya. Itu sudah sangat banyak menambah ilmu dan wawasan bagi saya sendiri gitu ya Kak. Emang dari saya juga sebenarnya bukan apa ya, hobi menulis, tapi kalau misal dengan adanya materi ini mungkin ada rasa untuk sedikit baiknya mengeluarkan atau ya mengekspresikan apa yang ada di pikiran tuh enaknya dengan menulis gitu ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Kak Mila itu sendiri. Oke, baik. Ada ya Mbak Yuni ya, izin untuk closing statement di sesi terakhir ini. Oke. Mungkin untuk closing statement-nya adalah Oke, teman-teman, halo. Halo Kak. Bentar. Halo, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Kak? Maaf ya, tadi baterainya lowbat. Mohon maaf. Iya Kak. Oke. Untuk di sesi terakhir ini, closing statement-nya adalah bagi teman-teman yang mencari amalan setelah kita tidak berada di dunia ini, maka menulis bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk memperoleh kebaikan meskipun kita telah tidak tiada gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mungkin perannya itu sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, bapak, maupun sebagai seorang masyarakat umum pada umumnya, maka pilihlah menjadi seorang penulis gitu loh. Karena kenapa? Karena bisa aja ibu rumah tangga yang menulis, mahasiswa yang menulis, guru yang menulis gitu. Dan peran itu nggak ada yang biasa selama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun peran kita saat ini jalani dengan sangat baik dan tambah dan aktualisasikan dengan mengembangkannya dengan menulis. Karena itu bisa menjadikan kelas kita dari yang sebelumnya biasa menjadi luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Mila untuk closing statement yang luar biasa. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi jadilah seorang penulis karena itu akan menggambarkan bagaimana profesi kita gitu ya Kak. Oke, mungkin sebelum kita menutup kegiatan kali ini alangkah baiknya kita foto bersama gitu Kak untuk kenang-kenangan ya karena kita sudah pernah mengikuti sharing session dari Kak Mila itu sendiri. Jadi teman-teman boleh banget untuk open cam masing-masing karena kita akan take foto. Oke, mungkin iya. Gimana Kak? Izin untuk teman-teman panitia,
untuk satu penanya terbaik itu nanti boleh dipilihkan ya. Nanti akan ada hadiah dari saya satu buku yang saya tulis. Kenapa tadi nggak nyangka? Aduh. Oke, siap Kak. Nanti dari panitia insya Allah akan milih siapa yang bertanya. Ada Zikra, lama kita nggak jumpa. Oke, Kak, mungkin untuk take fotonya berawal dari saya sama Kak Mila dulu kali ya. Nanti akan dilanjutkan foto bersama teman-teman. Oke, saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya foto bareng teman-teman yang lainnya. Oke. Jelek banget ya. Oke, sudah siap teman-teman? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, mungkin ini untuk penutup ya teman-temannya. Jadi sejatinya itu kita telah diamanahkan untuk senantiasa meningkatkan keilmuan, mengambil peran dan menebar manfaat untuk banyak orang. Tentu saja itu juga butuh amunisi agar berjalan dengan optimal dan juga itu merupakan proses yang sangat panjang. Nah, insya Allah di Institute of Muslimah ini akan ada banyak webinar gitu ya ke depannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin cari tahu lebih lanjut info-infonya bisa follow Instagramnya Institute of Muslimah juga. Oh iya, insya Allah topik kedepannya itu tentang manajemen finansial teman-teman. Jadi pantau terus IG-nya Institute of Muslimah untuk bisa tahu kapan acaranya. Seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, seorang moderator. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih banyak Kamila, senang bisa ketemu lagi di sini. Hai teman-teman, hai Anis, hai Zikra, lama kita tidak jumpa. Wah, kumpul ya ternyata ya. Maaf join ya, belum bisa on cam.